Kembali lagi di kelas dasar bahasa Korea bersama saya, Dewi. Kali ini saya akan membahas peribahasa dalam bahasa Korea atau disebut juga dengan sukdam. Saya pilih beberapa peribahasa yang paling sering dipakai dalam kehidupan sehari-hari. Dan ini akan dibuat berseri ya. Jadi yang sekarang ini adalah yang pertama. Nah, peribahasa menurut saya bagus untuk dipelajari sebab membuat percakapan kita itu menjadi lebih natural. Selain itu, peribahasa juga tidak jarang muncul di ujian-ujian bahasa Korea. Nah, biasanya pemula itu sulit menghafal peribahasa dan artinya karena mereka coba menghafalkan satu kalimat utuh. Jadi di sini saya akan jelaskan kata per kata sehingga teman-teman bisa menghafalkan peribahasa dengan lebih mudah. Selain itu, teman-teman bisa belajar menambah kosakata, mengulang kembali tata bahasa yang pernah kita pelajari, dan lebih memahami budaya Korea melalui peribahasa. Kita mulai dengan peribahasa yang pertama, yaitu 가는 날이 장날이다. 가는 berasal dari kata kada yang artinya pergi. Nah, di sini kenapa ada nen? Ini sudah pernah kita pelajari sebelumnya. Tata bahasa nen digunakan untuk menjelaskan kata benda. Kata bendanya mana? Yaitu 날, yang artinya hari. Jadi, 가는 날 adalah hari pergi. Di sini adalah partikel subjek. 장날 artinya hari diadakannya pasar. Kalau pasar itu kan sekarang bentuknya ya lebih rapi, kemudian diadakannya setiap hari ya. Tapi kalau zaman dulu sama seperti di Indonesia kan ada pasar Rebo, pasar Kamis, pasar Minggu gitu. Di Korea juga pasar itu diadakannya pada hari-hari tertentu saja. Nah, itu disebut dengan 장날. Ida ini adalah akhiran. Kalau kata sifat dan kata kerja akhirannya da ya biasanya. Tapi karena ini dia kata benda, maka menggunakan akhiran kalimat ida. Jadi secara harfiah kalimat ini artinya adalah hari pergi adalah hari pasar. Maksudnya apa? Waktu pas kita ada keperluan mau keluar, ternyata di jalanan sedang ramai dan banyak orang. Bagaimana kita jadinya? Ya sulit kan mau pergi, tidak bisa melakukan hal yang sudah kita rencanakan karena pas sekali bertepatan dengan suatu hal. Misalnya udah janjian sama temen mau makan di sebuah restoran. Udah lama nih janjiannya. Terus waktu datang ke sana, tahu-tahu restorannya tutup. Selanjutnya, 가는 말이 고와야 오는 말이 곱다. 가는 sama seperti yang tadi berasal dari kata kada. Nah, dia menggunakan nen untuk menjelaskan kata benda, yaitu mal. Apa artinya? Ada banyak ya. Nah, di sini artinya perkataan. Jadi, 가는 말 perkataan yang pergi. Partikel subjek 고와야 berasal dari kata gupta yang artinya baik atau bagus. Ditambah tata bahasa aoya. Ini kita belum pernah pelajari sebelumnya, tapi kita sudah pernah belajar bentuk perubahannya. AO ya, dia AO. Sehingga gupta berubah menjadi goa. Disambung dengan ya, goa ya. Nah, tata bahasa AO ya sendiri artinya adalah haruslah. Goa ya haruslah baik. 오는
berasal dari kata oda yang artinya datang. Ini untuk menjelaskan perkataan. 오는 말, perkataan yang datang. I, partikel subjek, gupta, baik atau bagus. Nah, ini di sini dia akhirannya bentuk dasar ya. Jadi bisa kita ubah ke bentuk sopan formal, sopan informal, atau bentuk kasual, tergantung kepada siapa kita bicara. Kalimat ini artinya perkataan yang pergi haruslah baik, sehingga perkataan yang datang baik. Apa nih artinya kira-kira? Kalau kita ingin orang lain berbuat baik pada kita, atau berbicara yang baik pada kita, maka kita harus lebih dulu berbuat baik atau berbicara baik pada orang lain. Selanjutnya, 가랑비에 옷 젖는 줄 모른다. 가랑비에 옷 젖는 줄 모른다. 가랑비 artinya gerimis. Ini partikel yang banyak sekali ya artinya. Bisa untuk keterangan tempat, menyatakan tujuan, untuk keterangan waktu. Nah, di sini artinya pada atau karena. 옷, baju, 젖는 berasal dari kata jota yang artinya basah. Disambung dengan tata bahasa nenjul morendah yang artinya tidak tahu ya. Jadi ketika disambung menjadi seperti ini. Pada gerimis atau karena gerimis, tidak tahu baju basah. Ya, kalau gerimis itu kan dia rintik-rintik ya, turunnya sedikit-sedikit. Jadi kadang-kadang kita nggak sadar baju kita tuh sampai jadi basah. Artinya, sesuatu hal kecil yang berdampak buruk, itu kadang-kadang memberi dampaknya sedikit-sedikit sehingga kita tidak menyadari bahwa pada akhirnya dia akan memberikan dampak buruk yang besar. Misalnya rokok, itu kan dihisap sebatang, 2 batang, nggak kenapa-kenapa tuh, baik-baik aja, sehat, tapi sebenarnya bisa merusak paru-paru kita. Jadi kadang kita menyadarinya waktu sudah parah. Kamume 콩나듯. Kamum artinya musim kering. Di sini adalah partikel keterangan waktu. Jadi pada musim kering. 콩 artinya kacang. 나듯 berasal dari kata nada yang artinya muncul. Di sini dia ditambahkan 듯 atau 뜻하다 yang artinya adalah seperti atau sepertinya. Sehingga kalimat ini maknanya seperti kacang muncul di musim kemarau. Ya, sulit ya tumbuhnya. Artinya hal yang sangat jarang terjadi. Berikutnya, 가재는 개편. Kaje ini seperti lobster, ya dia mirip sekali dengan kepiting. Nen partikel subjek, ke di sini adalah kepiting. Sedangkan pian artinya pihak atau sisi ya. 가재는 개편, lobster air tawar, pihak kepiting. Maksudnya apa? Dalam suatu hal, biasanya orang-orang itu berpihak kepada yang mirip dengan dirinya. Bisa secara penampilan ataupun pemikiran. Orang-orang itu mencari yang segolongan. 갈수록 태산이다. 갈수록 berasal dari kata kada, ya pergi. Nah, suruknya ini apa? Ini adalah tata bahasa ya.
lirsuruk. Artinya semakin. Kalsuruk, semakin pergi. Kalau dalam bahasa Indonesia kan semakin biasanya dipakai untuk kata sifat ya. Semakin besar, semakin kecil. Tapi yang lirsuruk ini selain bisa dipakai untuk kata sifat, bisa juga untuk kata kerja. Jadi semakin pergi atau semakin jauh perginya. Kesan artinya adalah gunung tinggi besar. Ida ini adalah akhiran kalimat karena diakhiri dengan kata benda. Semakin berjalan, gunung tinggi besar. Ya, jadi peribahasa ini artinya semakin lama, bagaimana kalau gunungnya tinggi besar? Semakin sulit ya kita berjalannya. Jadi kondisinya semakin sulit dan susah. 같은 값이면 다홍치마. 같은 berasal dari kata kata yang artinya sama. Kemudian di sini penjelas ya. Artinya yang menjelaskan apa? Kata benda berikutnya yaitu kap. Kap artinya harga. 같은 값, harga yang sama. 이면 berasal dari kata bahasa 면 atau 이면 yang artinya kalau. Kapan kita menggunakan 면? Kapan menggunakan 이면? Kalau kata yang di depannya adalah kata sifat atau kata kerja, maka kita gunakan 면. Sedangkan kalau kata benda, maka kita gunakan 이면. 다홍치마 artinya rok merah menyala. Kalau harga sama, rok merah menyala. Nah, arti peribahasa ini adalah kalau harganya sama, orang pasti akan lebih pilih yang bagus atau lebih pilih yang mentereng. 개구리 올챙이적 생각을 못한다. 개구리 artinya kodok. 올챙이 ini satu kata ya. 올챙이 artinya kecebong. 적 pernah. 생각 pikiran. 못한다 tidak bisa. Kodok pernah kecebong, tidak bisa berpikir. Ya, maksudnya kalimat ini secara harfiah artinya adalah kodok tidak ingat masa-masa waktu kecebong ya. Mungkin ada teman-teman yang bertanya, kok di sini kodok langsung kecebong? Biasanya kan kalau dalam bahasa Korea itu pasti ada partikelnya kan. Kalau untuk subjek harusnya 개구리 ga seperti itu. Kok di sini nggak ada sih? Memang lebih tepat kalau ada partikel untuk subjek, objek, keterangan tempat. Tapi tidak jarang dalam percakapan sehari-hari itu partikel sering dihilangkan. Terutama untuk kalimat-kalimat yang berusaha dipersingkat. Misalnya judul berita ataupun kalimat peribahasa seperti ini. Kalau teman-teman perhatikan ada beberapa memang partikel yang enggak dipakai. Terus boleh dong kalau gitu kita nggak pakai partikel, misalnya kita nggak tahu partikelnya apa, terus kita biarkan saja tidak usah pakai partikel. Nah, kalau menurut saya untuk pemula sebaiknya kita menggunakan bahasa yang baik, benar, dan lengkap. Balik lagi ke peribahasa ini, jadi artinya
Maksudnya, kata ini adalah melupakan masa-masa pernah sulit atau tidak sehebat saat ini. Kalau dalam bahasa Indonesia itu peribahasanya adalah kacang lupa pada kulitnya. 개똥도 약에 쓰려면 없다. 개똥 artinya, maaf ya, kotoran anjing. Tuh juga yak, obat. Di sini artinya adalah sebagai ya. 쓰려면 berasal dari kata 쓰다. Ini kata ini artinya banyak ya, bisa pahit, bisa menulis. Nah, pada kalimat ini artinya pakai. Sedangkan 려면 ini apa? Ini adalah tata bahasa 려면. Artinya kalau bermaksud. Karena akar katanya tidak diakhiri dengan baci, maka disambung langsung dengan 려면. 쓰려면. Kalau bermaksud memakai. 없다 artinya tidak ada. Kotoran anjing pun kalau bermaksud dipakai sebagai obat tidak ada. Maksudnya gimana nih? Peribahasa ini artinya apa? Biasanya barang-barang itu kalau sedang tidak dicari ada. Kalau kita butuhkan, kita cari kemana-mana, barang itu nggak ada. Hal yang sepele di jalanan, kadang-kadang kita sering lihat kotoran anjing. Giliran kita butuh hal yang sepele itu, di jalanan kita nggak nemu. Ya, selanjutnya peribahasa yang menutup pelajaran kita hari ini, yaitu 개밥에 도토리. 개밥에 도토리. Kebab artinya makanan anjing ya. Kita tahu pap itu nasi, sedangkan anjing. Jadi kebab nasi anjing atau makanan anjing. Ini memang pengucapannya mirip dengan ini ya. Kebab. Kalau yang ini ya kebab ya. Jadi kalau ada orang-orang Turki yang jualan kebab, itu waktu dengar namanya sedikit lucu untuk orang Korea. Karena mirip dengan kata ini ya. Kebab. Partikel keterangan tempat di makanan anjing. Dotori artinya biji buah egg. Ya, kira-kira yang bentuknya seperti ini ya. Nggak bisa gambarnya. Jadi biji buah egg di makanan anjing. Maksudnya apa? Anjing kan tidak suka dengan biji buah egg. Jadi walaupun dimasukkan ke dalam makanannya, maka tidak akan dimakan kan? Maka akan disisakan kan? Akan dicuekin aja sama si anjingnya. Artinya adalah orang yang dikucilkan. Sekian dulu pelajaran kita hari ini. Kita masih akan membahas peribahasa yang sering digunakan sehari-hari di pelajaran berikutnya. Kamsahamnida. Terima kasih.